Selamat pagi Ibu Niken dan teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan simbolisasi menguraikan perasaan atau pikiran bawah sadar melalui hubungan analisis yang terdiri dari saya Putri Rizky Nur Afifah sebagai moderator, ada teman saya Mega Utari Sediana Putri, dan ada Muhammad Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Utari Sediana Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi pikiran bawah sadar. Pikiran manusia dapat dikatakan bahwa 88% kehidupan manusia berada di bawah pengaruh alam bawah sadar. Sedangkan pengaruh kesadaran hanya mencapai 200% dari pikiran manusia. Tugas alam bawah sadar manusia adalah menyimpan beberapa informasi tentang kebiasaan baik atau konstruktif positif dan buruk, destruktif negatif, dan dalam bentuk refleks. Mengendalikan emosi yang berkaitan dengan situasi atau masalah tertentu, mempertahankan ingatan jangka dengan kehidupan sosial. Freud menambahkan bahwa bahwa sadar adalah sumber utama motivasi yang mengatur semua keinginan manusia. Yang kedua ada materi tentang mekanisme dan cara kerja alam bawah sadar. Psikolog Benjamin Libet pada 1980-an melakukan eksperimen yang tampak sederhana, namun menimbulkan banyak perdebatan. Para peserta eksperimen diminta duduk santai di depan sebuah jam. Di permukaan jam ada cahaya yang berputar di sekelilingnya. Mereka diminta untuk menggerakkan pergelangan tangan ketika merasa ingin melakukan dan mengingatkan posisi lampu. Selama eksperimen berlangsung, aktivitas para peserta direkam dengan elektroencephalogram atau EEG. Melalui eksperimen ini, Libet berhasil membuktikan bahwa pengaturan waktu sangat penting. Waktu memberi petunjuk penting apakah alam bawah sadar memainkan peran penting dalam apa yang akan kita lakukan. C. Fungsi pikiran bawah sadar. Pikiran sadar bekerja saat Anda aktif bertindak atau sadar, seperti berpikir, melihat, berbicara, mendengar, atau melakukan aktivitas lain, dan akan beristirahat ketika Anda tidur. Sementara itu, pikiran bawah sadar bekerja setiap saat. Pikiran ini merekam atau mengingat semua hal yang Anda lakukan. Sebagai contoh, Anda menyentuh api dan merasakan panas, maka informasi api itu panas akan disampaikan dalam pikiran bawah sadar. Contoh lain, jika Anda berpikir bahwa menulis itu sulit, maka informasi ini akan dicatat oleh pikiran bawah sadar Anda. Dari fungsinya tersebut, pikiran bawah sadar mempengaruhi ingatan, pola pikir, kepribadian, kebiasaan, persepsi, keyakinan, kreativitas, dan fungsi-fungsi organ tubuh. D. Plotinus, filsuf pertama alam bawah sadar. Dalam pikiran Plotinus, yang merupakan filsuf pertama yang mengembangkan gagasan sistematis tentang keberadaan ketidaksadaran dalam pemikiran sadar, atau filosofi sistematik tentang intelek yang mencakup pikiran bawah sadar. Konsep-konsep yang mempengaruhi teori tentang alam bawah sadar termasuk nous poietikos atau pemikiran abstrak, nalar. 4 yang dapat dipahami, fantasia atau imajinasi, dan logos endiathetos atau kata terucapkan, yang membantu menerjemahkan yang dapat dipahami menjadi representasi yang terjadi untuk pemikiran sadar. E. Pikiran bawah sadar dalam filsafat Immanuel Kant. Pada awal filsafat modern, Gottfried Leibniz dan Immanuel Kant meletakkan dasar bagi konsep pemikiran tak sadar dalam teori psikoanalitik, sambil menambang prinsip filsafat klasik dan abad pertengahan untuk konsep mereka, dan memulai tradisi modern yang terkait dengan perkembangan filsafat intelektual sepanjang sejarah intelektual barat.
Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 adalah filosof modern yang paling signifikan untuk mengembangkan konsep klasik imajinasi dan intelek, dan untuk meletakkan dasar bagi konsep pemikiran bawah sadar dalam ilmu psikoanalisis. Dalam sebuah risal awal upaya untuk memperkenalkan konsep besaran negatif ke dalam filsafat, Versuch den Begriff der Negativ Großen in die Weltwirtschaft einzuführen 1963. Kant pada abad 1992, Kant mengembangkan teori tentang pemikiran yang dinegasikan untuk dibatalkan, dikaburkan untuk menjadi gelap, semuanya menunjukkan pikiran bawah sadar. F. Pikiran bawah sadar menurut Lacan. Jacques Lacan pada tahun 1901 sampai 1991 dianggap sebagai penulis pasca Freudian terpenting dalam ilmu psikanalisis atau science of the letter. Sebagaimana Lacan menyebutnya, konsep pemikiran bawah sadar, Lacan menggabungkan analisis karya mimpi Freudian dengan analisis linguistik struktural Ferdinand de Saussure. Dengan cara ini, Lacan mampu membuat perkembangan substansial dari psikanalisis Freudian. Konsep Lacan juga berhutang banyak pada konsep klasik dan abad pertengahan tentang pemikiran bawah sadar, khususnya pada Plotinus. Bagi Lacan, ketidaksadaran adalah bahasa, the outer, sehingga pikiran bawah sadar hanya dapat dipahami dengan struktur linguistik yang sama dengan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar hadir dalam pikiran sadar sebagai ketidakadaan, mekanisme transisi dari pikiran bawah sadar ke citra mimpi dalam karya mimpi Freudian. Kondensasi dan perpindahan adalah mekanisme linguistik, metafora, dan metonimi. Bagi Lacan, tantanan imajiner jiwa melibatkan peran citra atau imago dalam imajinasi dan persepsi indera. Tatahan simbolik adalah matriks bahasa tempat imago disiapkan, yaitu ketidaksadaran. Lalu ada G, pikiran bawah sadar menurut Freud. Bagi Sigmund Freud, pada tahun 1956 sampai 1939, pikiran bawah sadar dapat diungkapkan melalui analisis mimpi. Proses berpikir dalam mimpi adalah Verstellungspresentations idea sebagai representasi dalam fantasia, seperti dalam filsafat klasik. Freud menyimpulkan bahwa pikiran bawah sadar diperlukan untuk pikiran sadar. Dalam konsep ego dan ID, jiwa terbagi menjadi pikiran sadar dan tidak sadar. ID sebagai das Es atau itu dalam istilah asli Freud menyarankan yang lain, dan aku, das Ich atau ego. Karena pikiran bawah sadar berbeda dengan pikiran sadar. Jadi bagi Jacques Lacan, ketidaksadaran adalah yang lain. Ada transformasi dinamis dari pikiran bawah sadar menjadi pikiran sadar untuk Freud melalui presentasi kata word Vorstellung, logos, entitathetos, seperti dalam Plotinus dan Hegel. Dan pikiran bawah sadar diubah menjadi gambaran mimpi yang residunya menjadi subjek pemikiran sadar. Melalui imajinasi, fantasia, pikiran bawah sadar dilihat oleh Freud sebagai dasar dari jiwa.